Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat berjemaah, semoga salat kita mendapatkan berkah. Selawat kepada Rasul teladan bagi kita, Nabi yang telah banyak memberikan aspirasi dan yang telah menggetarkan dunia. Waktu relatif singkat dalam gerakan dakwah, 23 tahun bisa berubah 2/3 ya, 2/3 peradaban di seluruh dunia ya. Luar biasa Rasulullah. Kalau kita ini kasihan ya, paling tingkat RT RW ya. Syukuran kasih perintah telah beri kesempatan kepada kami. Alhamdulillah juga saya ucapkan syukran. Saya punya cucu lahir tadi ya, 9.30. Jadi saya sudah ada 2 cucu perempuan. Insyaallah jam 10 saya kembali ke Makassar. Al-Baqarah ayat 193. Saya start dulu dari situ. Al-Baqarah 193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Itu 193. Berjuang engkau semuanya, wahai orang hamba-hambaku yang beriman, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah di seluruh dunia ini. Jadi finish perjuangan kita itu tidak ada fitnah, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling mencelah, tidak ada saling menggibah ya. Terasa persaudaraan itu ada di tengah kehidupan. Wa yakuna dinu lillah, dan tidak ada lagi aturan kecuali aturan Sang Pencipta ini. Itu finish perjuangan itu ya. Secara global saya sampaikan jemaah sekalian bahwa umat Islam sekarang kurang lebih 2 miliar. Yahudi kurang lebih 10 juta. Pembantaian tiap hari di Gaza oleh kelompok kecil kurang lebih 64.000 kita sudah dibantai. Kenapa? Letak persoalannya, umat Islam sudah jarang atau kurang membahas bagaimana Rasulullah sebagai negarawan. Sudah tidak ada komando di muka bumi ini. Coba lihat NATO ya, Eropa, begitu komando NATO semua ikut. Kita ini umat Islam lemah sekali. 64.000 Pak. Ada yang mendukung Hamas, ada yang tidak mendukung. Negara Arab sendiri pecah satu-satu. Nah, kira-kira di mana? Ya, kita tidak, yang kita suka mengkritik, kita mencari di mana permasalahannya. Salah satu tadi, cita-cita umat Islam adalah wa yakuna dinu lillah. Tidak ada lagi aturan yang berhak diikuti secara apa saja kecuali aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulullah adalah negarawan, ahli dalam negara.
ahli dalam tata negara, ahli dalam mengatur manusia menurut hukum Allah Subhanahu wa taala, itulah negarawan. Jadi kalau ada umat Islam hanya sebatas guru, sebatas pedagang, sebatas politisi, sebatas bukan negarawan, berarti tingkatkan sedikit. Kita harus, sekalipun kita hanya memahami ilmunya, sekalipun minimal kita tidak gampang disesatkan oleh orang-orang yang ahli di dalam segala disiplin ilmu. Jemaah insyaallah rahmat subhanahu wa ta'ala, ini tadi dasar awal. Di dalam ayat yang lain sering kita mendengar ini, Al-Maidah An-Nisa 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang telah beriman, yang dipanggil ini yang telah. Kalau dalam bahasa Arab amanu itu adalah fi'il madi. Fi'il madi itu telah. Yang belum hijrah kepada iman tidak dipanggil di sini ayat. Yang telah saja dipanggil. Yang telah. Kalau yang belum masuk, dia masih masuk ya ayuhan nas. Rata-rata begitu ayatnya, wahai manusia. Ya, pikir kau dari mana mau kemana. Tapi yang telah beriman, apa perintahnya di situ? Atiullah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kasih data lagi bapak-bapak sekalian. Silakan buka di kemenat.com kalau tidak salah. Jumlah umat Islam sekarang 200, kurang lebih 270 juta ya. Yang tidak sholat 40%, tidak sholat. Ya, luar biasa ini pengaruh luar ini luar biasa. Padahal kita dahulu tahun-tahun 30, kalau Bapak mau lihat umat Islam dahulu, silakan buka bukunya Profesor Matulada Latoa. Saya lama ikut-ikut beliau. Saya ajudannya di Jakarta, ya, suka bertanya. Tidak ada itu Bugis Makassar tidak sholat. Bisa dicek. Sekalipun tidak pasti bacanya, tapi tidak ada. Karena tidak sholat bagi orang Bugis Makassar itu aib. Itu aib. Dan yang sholat, yang tadi tidak sholat ya, yang sholat tinggal 2% yang sholat tepat waktu di masjid. Tinggal, silakan didata. Kalau di Sinjai ini tinggi, berarti ada kabupaten yang kurang. Tapi ini data global dia. Dan yang memahami arti sholat, mulai daripada takbiratul ihram, Al-Fatihah, doa ruku, doa sujud, doa tahiyat, misalnya tahiyatul mubarakatus salawat, artinya apa? Segala kehormatan dan kemuliaan milik Allah, ya. Allahumma baik baini, artinya apa? Diperkirakan satu jamaah itu baik kalau ada 5 orang yang hafal arti daripada sholat itu. Ini data. Oleh sebab itu, atau kalau di sini saya yakin banyak ya, karena di sini beda Ustaz Marzuki luar biasa ya. Jadi itu data. Nah di sini katakan atiullah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk sholat 5 waktu, termasuk sholat khusyuk. Teori sholat khusyuk itu memahami arti sholat dan harus yakin tentang ma'rifatullah. Sulit kita khusyuk kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, sholat itu adalah kewajiban, wajib. Ya.
Dan kualitas sholat kalau naik sudah menjadi kebutuhan. Ya, Bapak kalau waktu lapar pasti cari makanan, sudah butuh, bukan lagi wajib. Yang ketiga, sudah merasa ada kenikmatan. Itu untuk mendapatkan nikmat. Ya, kira-kira kalau mau dilanjutkan lagi, Allah terlibat memberi kenikmatan. Jadi dia pergi sholat itu bukan datang ke masjid, tapi yang dia rasakan, dia mau curhat, mau berjumpa dengan Tuhannya. Sekira tidak ada satu penghalang apa saja ketika dia mau berjumpa dengan Allah Subhanahu, dia rasa gembira. 15 menit sebelum waktu sudah ada rasa gembira karena mau berjumpa dengan Tuhannya. Tidak mungkin apapun pekerjaan kalau sudah persoalan itu, apakah dia menjual, pasti dia tutup tokonya. Apakah dia karyawan, pasti dia minta izin pergi sholat. Kalau pimpinannya melarang, lebih baik berhenti dibanding terhalang untuk berjumpa dengan Tuhannya. Petani pasti menyimpan cangkulnya untuk mencari suara-suara azan. Itulah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasianya pasti banyak. Jangan tanya rahasianya. Kalau kita di dalam sholat ada satu planning kerja, ada rencana kerja, minta setelah sholat. Beda kalau kita memplanningkan pekerjaan di dalam sholat itu setelah sholat, dibanding kita planning di meja tamu, di ruang di sholat itu Pak. Kalau ada satu masalah berat, duduk baik setelah sholat, insya Allah. Makanya Rasulullah SAW segala masalahnya diselesaikan di dalam sholat. Ya, kalau ada perencanaan, insya Allah rencana itu pasti cocok dengan Quran. Tapi kalau kita menjauh terlambat sholat, ya Allah, kutu sholat, malas pergi sholat, jangan bermimpi akan mendapatkan kebahagiaan. Itu kunci-kuncinya. Ada kebahagiaan. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atiu Rasul, dan taat kepada Rasul. Tadi taat kepada Allah. Jadi salah satu ikhtiar kita taat kepada Allah, miliki Al-Quran terjemahan yang besar-besar bagi orang tua yang mungkin sudah, kalau 7 anak, 7 Quran terjemahan. Kalau mau lebih kembangkan, beli tafsir Ibnu Katsir, beli tafsir Jalalain, beli hadis. Itu salah satu kriteria kalau orang cinta kepada Allah. Kalau Bapak mencintai sesuatu, ibaratnya mencintai tentang perdagangan atau tambak, pasti segala aksesoris tentang dagang itu disiapkan. Butuh kasir, butuh komputer, butuh CCTV, butuh manajemen, butuh kalkulasi. Begitu dia cinta kepada Allah, aksesorisnya butuh tentang tafsir, butuh ulama-ulama menjelaskan. Dari sebab itu berilah, lengkapi. Kalau perlu kasih lebih. Di mana logikanya bisa mengenal Allah kalau tidak mempunyai Quran? Dan itu pun Quran harus dibaca dengan terjemahannya. Jangan hanya baca Quran saja seperti orang dahulu itu yang cuma dibaca Al-Waqiah, Yasin, karena ada kepentingan. Atau kalau kita ketemu Ustaz, apa bacanya pakai dagang, udah keluarlah. Apa dibaca tidak kena peluru, kira-kira begitu. Apa dibaca supaya orang jatuh cinta, ya begitu-begitu, tak sepotong-sepotong. Naudzubillahi min, dimaklumi saja, namanya awam. Tapi kita miliki 7, miliki 7 juga hadis, miliki juga 7. Kalau 5 anak, kalau ada tante ya lebih 10 lah. Ya, insyaallah ya Pak ya. Masa bisa cicil mobil tidak bisa beli Quran? Di mana logikanya? Sedangkan perintah Allah itu ribuan di dalam Al-Quran. Ribuan Pak. Jangan salah. Kita ini negara sekuler. Kita jarang bicara kata Allah.
Mulai pagi sampai mau tidur, jarang kita dengarkan kata Allah dalam surah ini, kata hadis dalam bab ini, jarang. Kita hanya bicara istri, bicara anak, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan ikutilah apa yang diperintahkan Allah, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa telah diwariskan orang tua kami dahulu. Ya, ada begitu. Aja nah, kamu tahu kita niat, kalau itu mau tahu kuriolo, ya kira-kira begitu. Engkau papasan atau mau tahu? Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Papasan atau mau tahu, manakala bukan Quran, itu adalah kezaliman, kesesatan. Jangan diikuti pesan-pesan orang tua selama bukan pesannya Al-Quran. Siapa yang mengatakan? An-Nisa ayat 59. Kalau mau selamat, saya kira tidak ada bandingannya Quran sampai sekarang ini. La raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bahkan data sekarang di Eropa, Amerika, kurang lebih 800 orang-orang meneliti Quran yang masuk Islam di seluruh dunia. 800, Pak. Silakan buka di Google. Silakan buka internet tentang perkembangan Islam di Eropa, di Inggris, di Prancis. Dia meneliti tentang Gaza. Kenapa ini Gaza ini sudah terjepit, sudah tidak makan, masih bertahan mempertahankan Baitul Maqdis? Ada apa? Ada apa? Secara logis mundur sajalah. Kau cari selamat daripada kau mati. Rupanya di dalam penelitian mereka mendapatkan sesuatu keyakinan orang-orang Palestina, keyakinan tentang mempertahankan Masjidil Aqsa, bahwa mati lebih baik daripada hidup, mundur dalam perjuangan. Ya, jadi sana ada data itu anak. Dan rata-rata orang mati Pak harum di sana. Harum, harum. Ya Allah, 64.000 mati syahid. Wa yattakhidha minkum syuhada, mati di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rata-rata mati sakit, itu urusan dunia. Kolesterol, dunia saja diurus sampai dia mati, ya. Tidak ada data mati tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, akhirnya meneliti, cek berapa gereja di Eropa sudah menjadi masjid. Bahkan Muhammadiyah ada membeli di daerah Perancis kalau tidak salah. Wali kota New York sudah masuk Islam. Wali kota Inggris sudah masuk Islam karena meneliti tentang kebenaran daripada Al-Quran. Makanya Al-Quran katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina. Jika kamu ragu dengan Quran, ya kita kan baca Quran ini hanya baca, cari pahala. Padahal Quran itu ada 7 tingkatan jemaah sekalian. Membaca terjemahan, mentadaburi, mengetahui maknanya, tafsirnya, mendakwakan, mengamalkan, memperjuangkan Al-Quran sebagai landasan hidup. Ya, negara kita berdasarkan Pancasila. Salah satu amanah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mensejahterakan. Sayang, sudah banyak di amandemen undang-undang kita tahun 2022. Berdoalah, kami November akan bertemu alim ulama di Sulawesi Selatan. Ya, bulan kemarin di Jakarta akan membahas persoalan ini dan menyampaikan kepada Presiden RI agar kepentingan umat yang mayoritas tolong diperhatikan, karena itu amanah undang-undang. Ya, saya tidak bahas terlalu jauh tentang akibat umat Islam sendiri. Ya, amandemen, apa yang terjadi? Undang-undang Omnibus Law sehingga 9 juta pengangguran, bahkan dari hari ke hari mulai pajak lagi macam-macam. Mari kita berdoa agar kita harus bersuara untuk menyampaikan kepentingan umat, karena salah satu keburukan tokoh-tokoh agama itu manakala dia diam, itu sama dengan setan bisu. Salah satu kehancuran peradaban umat
ketika ulama-ulama pada diam di dalam berbicara tentang kezaliman, tentang solusi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jemaah insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara engkau. Siapa pemimpin di antara engkau? Sambungan ayat itu. Fa in tanasatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya, yaitu pemimpin yang pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. 2 bulan yang lalu saya di pertemuan alim ulama, salah satu pakar ekonomi Ihsanuddin Nursi memberikan gambaran tentang peradaban Islam, dimulai dengan keilmuan, dimulai dengan moral, dimulai dengan sosial, banyak hal disebut. Saya sempat jawab waktu itu, saya sempat debat bahwa Rasulullah memulai peradaban dengan dia menjadikan dirinya pemimpin di antara umat Islam. Kalau teori itu benar, untuk apa lagi Rasulullah hijrah ke Madinah? Cukup di Mekah, kampungnya. Siapa yang bisa halangi? Apalagi Nabi Muhammad sudah diberikan link. Silakan kemanakan oleh presidennya waktu itu Arab, siapa? Abu Lahab ya. Silakan Ananda, apa yang kau mau? Kau mau harta, ambil, kita punya. Kau mau tahta, ambil. Siapa lagi generasi saya kalau bukan kau, kemanakan? Kau mau apa saja, ya, wanita cantik, ambil. Satu saja, Ananda, jangan kau singgung-singgung Lata dan Uzza, karena itu Tommy kita punya kepribadian Bani Hashim. Kalau itu tidak ada, maka hilang kita punya kehormatan. Apa jawab Rasulullah? Wahai pemanda yang tercinta, jangankan kata harta, matahari pun di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, tidak ada boleh aturan kecuali aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kita baru disogok motor sudah miring nih, ya. Baru 500.000 pilkada, tatili, bagaimana? Ya, bisa dipahami di sini? Apa yang terjadi? Opsi orang-orang yang suka tegas yang begini. Ada 2 opsi dalam kabinet. Bagaimana kemenakanmu? Wahai Abu Lahab, wahai susah, kepala batu. Terus apa? Lebih usir saja. Dia mengganggu kita. Yang satu bilang jangan. Kalau diusir itu dia bisa pengaruhi orang. Dia orang jujur. Jadi bunuh saja. Jadi tidak, ideologi itu tidak mengenal keluarga. Akhirnya jatuhlah vonis mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut gak Nabi? Oh enggak. Bahkan dia sholat, dia mau hijrah, delegasi sudah disuruh cari tempat. Di mana tempat hijrah? Yasir dulu. Akhirnya ke Madinah. Pelan-pelan sahabat, ya, sahabat Nabi pelan-pelan yang sudah jalan. Bahkan Nabi masih sempat sholat di masjid, bahkan memberikan pasir. Dan hijrahnya Nabi di Madinah, dan Nabi sebagai pendatang, tapi dia pemimpin di antara mereka. Pertanyaannya, apakah mudah mengamalkan Islam? Apakah mudah mengamalkan syariat ketika Abu Lahab juga berkuasa di Mekah? Apakah mudah syariat Islam di bawah Musa ketika juga Fir'aun kuat? Apakah mudah syariat Islam dibawakan Ibrahim ketika Namrud kuat? Jadi memang kepemimpinan itu nomor 1 di dalam mengamalkan sesuatu. Tidak usah jauh-jauh, di rumah saja. Kalau kita tidak didaulat anak kita pimpinannya, tidak didaulat istri kita pimpinannya, sulit diarahkan. Ya, mungkin salah subuh saja kalau dia tidak mau, kita sudah mengalah. Ya, nah, itu sulit. Lalu sebab itu syariat bisa ditegakkan kalau kita. Ini ada anak saya kemarin, bisa ditanya adanya itu. Kalau terlambat sholat subuh, kadang kusiram itu 1 ember dengan kasur, saya tidak peduli. Ya, dia mau marah, mau setuju, mau tidak. Karena ya inilah ajaran-ajaran. Insya Allah, kalau kebaikan ditanamkan tegas, sekalipun kita mati duluan, suatu saat dia akan sadar. Saya juga bapak saya kebetulan ulama, kali pemanah. Ya, saya kadang juga bukan cuma dipukul kayu, tapi sudutnya walau-walau kalau terlambat mengaji, habis di betis, ya, akhirnya sudah meninggal.
Ketika saya ceramah di Istiqlal, saya nangis karena hampir semua wejang-wejangannya baru terasa. Ya, terasa. Saya minta terima kasih, sudah dia tidak ada. Jadi tanamkan kebaikan, jangan kompromi kepada anak istri kalau menyangkut tentang nilai-nilai agama. Itu namanya ulul amri minkum. Jemaah sekalian, fa in tanazatum fi syai'in farduh, tapi manakala tidak berdasarkan Quran, tidak ada ketaatan di dalam orang-orang, tidak mengarahkan orang taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya 30 tahun lalu, 40 tahun lalu sering jam 2 ke Macopa untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Apa tujuan? Saya dengan mahasiswa tengah malam ini Pak, jam 2 hanya mendengarkan ceramah Ustaz Marzuki Hasan. Itu apa ya? Kita ya, aduh Ustaz ini leleng ini ya, wali malah apalah ya, kita tidak tahu. Oh rupanya beliau sangat luar biasa. Begitulah kita rela dipimpin orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah sebab itu saya akan coba bagi 3 di dalam persoalan hidup ini. Pertama adalah masalah keilmuan. Insyaallah saya dengan teman-teman di Makassar, saya bertekad dalam tahun 2025 sampai Desember akan bagaimana 500 masjid sudah membaca tadabbur, sudah salat duhur, sudah salat asar, dibaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat dan dicatat di WA. Jadi kita lewat WA saja Pak ya. Jadi kalau ada mau mendaftar untuk Sinjai silakan, ada Ustaz Kamil, ada saya di WA. Ini hanya baca Quran, hanya untuk beregister saja, bukan untuk membina, membiasakan masjid itu dibaca terjemahan. Syukur-syukur kalau ada ustaz mengerjakan, kalau tidak dibaca. Jadi kita berkumpulkan 2 tahun ke depan masjid itu sudah selesai bacaan Quran terjemahan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, membaca Quran terjemahan juga di rumah masing-masing dan mengirim lewat WA. Ada teman saya namanya Ustaz Madolangang di sana ya, di Sinjai. Kalau ada juga teman saya di sini namanya Kahar Kantau ya, saya tidak tahu di mana rumahnya ya. Binaan di KMPI ya. Tapi saya tidak tahu apa rajin soal apa tidak ya. Itu juga saya kumpul teman-teman untuk baca Quran dan terjemahan. Syukur-syukur bisa nanti khutbah, syukur-syukur bisa menjadi kalau perlu 30% jamaah masjid udah bisa khutbah dan bisa menghafal Quran. Nanti ada kita pakai online, saya bikin seluruh Indonesia nanti, kita lewat Zoom, store hafalan lewat Zoom. Itu salah satu ikhtiar, minimal 1 jam sebelum ke kantor, sebelum ke pasar, isi dulu debatin itu dengan Quran, baru tinggalkan. Libatkan anak, libatkan istri, bikinkan strategi-strategi, bahkan kita tak tulis, karena dalam Al-Quran juga bagus juga ditulis, tertulis, ada tadabbur tertulis itu. Syafi'at farihanum makbudah ya, katiban farihanum makbudah. Dan Allah juga suka perjuangan tersusun rapi. Insya Allah nanti bisa diskusi kalau ada waktu panjang. Mungkin saya Akbar mungkin akan datang sekitar 1 minggu di sini keliling kecamatan. Yang kedua adalah dakwah. Dakwah itu saya bagi kepada 6 poin. Mendata teman-teman, minimal teman-teman ketika ketemu kalau Rasulullah. Bagaimana, dari mana Anda? Saya dari jurusan ekonomi Unhas. Berapa dalil ekonomi kota tentang Al-Quran? Itu mulai muncul. Misalnya halallahu wa harrama riba ya. Misalnya kullu illa tijaratan antara dimikum perdagangan itu. Jurusan apa? Jurusan politik. Berapa ya politik dalam Islam kau pahami? La yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya'a min dun dan seterusnya. Jadi kita culik menggerahkan karena ini Al-Qur'an adalah mukjizat ya, dan ini diramalkan Nabi akhir zaman. Quran tinggal tulisan sudah jarang kita baca, dan masjid diperbesar, diboleh, tapi tidak berkualitas isinya. Mudah-mudahan kita bagian bukan masuk ramalan Nabi yang menjadikan masjid hanya bangunannya tidak berkualitas dan menjadi Quran sebagai tulisan. Itu gerakan dakwah. Yang ketiga adalah gerakan usaha. Ada 3. Jadi ilmu ya, tiap hari kalau tidak sempat menyekolahkan anaknya, Al-Quran itu sudah sekolah. Tradisi yang terbesar, ilmu yang terbesar adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa minhum ummiyun, orang-orang yang bodoh di mata Allah, la ya'lamunal kitab, tidak memahami Quran. Biar tamat SD, kalau memahami Quran bisa menguraikan, adalah orang berilmu. Biar profesor doktor, kalau tidak paham Quran
Itu namanya orang bodoh di mata Allah, sekalipun pintar di mata manusia. Allah yang mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 78. Tapi oleh sebab itu alangkah indahnya kalau profesor juga bisa khutbah, bisa baca Quran. Saya banyak teman-teman guru besar sudah mulai latihan untuk khutbah. Ada Prof. Asdar, ada Prof. Wasid, ada dekan Fakultas Teknik di UNS. Mulai saya cari sini kota. Apa kau cari? Saya yakin tidak ada ketenangan pada dirimu kalau bukan Al-Quran. Ada satu testimoni rektor ITS. Kemarin saya ketemu di Jakarta. Dia rektor ITS. Dia pekerja yang hebat. Bahkan dia pernah direktur. Luar biasa dia punya karir. Tapi ada kekosongan jiwanya. Akhirnya ditinggalkan semuanya. Dia pergi menghafal Quran. Dia sudah imam masjid. Dan dia baru ada ketenangan jiwanya. Ini masih hidup orangnya. Bisa dibuka di Google. Testimoni. Ya, akhirnya apa terjadi? Datanglah ibunya. Ibunya protes. Nah, kenapa begitu jalanmu? Temannya juga protes semua. Kalau kau memang mau menghafal Quran, kenapa mesti masuk di perguruan tinggi yang berkelas? Dia tidak peduli. Akhirnya dia datang, dia imam. Dia baca satu ayat, wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi. Ditanya sama ibunya, kenapa tadi kau menangis? Nah, ketika kau imam, Bu, kau tidak tahu artinya itu. Apa nak? Itu kita nanti di akhirat kita berpisah. Kita masing-masing mempertanggungjawabkan. Nangislah ibunya dan sama-sama nangis senangnya. Dia berpelukan. Padahal dia kesana rasa jengkel. Karena biasa dikasih uang banyak sudah kurang karena jadi imam masjid. Nah, inilah jalan pilihan. Dan satu testimoni saya kira itu bisa buat kita untuk kita pelajari bersama. Dan banyak testimoni. Ada beberapa testimoni orang-orang hebat di Jakarta juga. Anaknya dua belajar di luar negeri. Ada yang di Inggris, di Perancis. Sakit ibunya, dia tidak datang karena dia sibuk. Mati ibunya, tidak datang lagi. Karena apa? Dia banyak tugas-tugas yang lain. Akhirnya tokoh ini menarik semua buku tentang kesuksesan, kembali ke Jogja, bahwa mohon maaf, buku saya salah. Yang benar itu adalah Al-Quran sebagai pedoman, berjalan di atas jalan Al-Quran. Saya kira Habibie juga dalam ungkapan terakhir, jikalau sekiranya saya dipilih tentang kaitannya dengan akhirat, saya lebih memilih akhirat. Saya kira testimoni. Jadi ilmu dan dakwah harus diambil lepas. Karena ilmu itu adalah titipan, nanti menjadi milik ketika disampaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam menyampaikan harus ikhlas. Membaca Quran belum tentu kita yakin, paham. Paham belum tentu yakin. Yakin belum tentu amal. Amal belum tentu ikhlas. Ikhlas belum tentu istiqamah. Jadi perjuangan kita ini hidup, Pak, mari kita saling mengingatkan. Tidak ada manusia sukses kalau dia hidup. Nanti dia mati baru sukses. Karena awal kehidupan orang beriman nanti mati. Di hidup ini tidak ada kesuksesan. Tidak ada. Kita bisa mantan mubalik, dia mati di panti pijak. Ada juga mantan preman mati di masjid. Yang dihitung adalah ujung. Akan tetapi kalau kita saling mengingatkan, mudah-mudahan kita mati dalam persoalan-persoalan keumatan. Ya, saya kira itu gambarannya tentang kesuksesan. Jadi jangan sudah bilang, oh sukses ini banyak orang. Tidak ada itu. Nanti mati. Yahya Waloni meninggal sementara dia khutbah. Begitu banyak, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak ada mantan ustaz yang mati ketika menyogok, yang mati ketika urus proyek dengan penuh spekulasi. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, setelah kita belajar dakwah, belajar agama, kita juga perlu dagang. Dagang itu 9 sahabat Nabi, semua itu ahli surga adalah pedagang. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, hampir semuanya. Bahkan tenggelam teori-teori Yahudi waktu itu sulit dihadapi Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf, ketika dia sadar, tertarik dengan dakwah Rasulullah, dia orang kaya raya di Mekah. Apa yang terjadi? Tetap dilarang oleh bapaknya. Tidak boleh nak kau ikut Muhammad. Bahkan dikasih pilihan. Baik kalau kau mau. Kalau kau mau ikut Muhammad, wahai Abdurrahman, maka semua harta warisan tidak boleh kau ambil. Dipancing begitu. Supaya dia tidak jadi ikut ke Madinah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Baik bapak, yang penting keikhlasanmu saya butuhkan. Begitu Abdurrahman ke Madinah, apa yang terjadi? Kaum Ansar yang masuk Islam menyiapkan semua kebutuhan saudaranya yang hijrah. Orang kaya di Mekah disiapkan harta yang banyak. Silakan pilih Abdurrahman bin Auf tentang harta yang saya siapkan, supaya jangan kau stres karena kau tidak punya harta. Kau pilih perempuan, silakan. Istri saya banyak, tinggal kau pilih. Apa kata Abdurrahman? Maaf,
tunjukkan saya pasar. Jadi ini tijarah ini luar biasa ya, tunjukkan saya pasar. Di situ Abdurrahman bin Auf untuk melakukan satu gerakan ekonomi. Rasulullah SAW adalah pedagang yang ulung, usia 12 tahun dia sudah berdagang, dan usia 18 tahun dia sudah pedagang internasional. Saya melihat sekarang di gambaran sekarang, di teknologi sekarang, apa di dunia Eropa dan Asia, saya melihat orang Cina itu usia 16 tahun sudah dagang internasional sampai Eropa. Kita usia 16 tahun, 17 tahun masih joget-joget jemaah sekalian. S1, S3 nganggur, tidak punya skill. Dia disuguhkan materi-materi kurikulum. Dan memang kita lihat sekarang hampir sekolah ini disiapkan untuk menjadi buruh. Untuk menjadi buruh. Sekolah kena untuk cari kerja. Islam itu sekolah kasih kerja orang, bukan cari kerja. Karena kita adalah khalifatun fil ardh wallati yusawirukum fil ardh. Jadi teori tentang ekonomi dipakai di Cina, kita cuma apa di Indonesia ini. Akhirnya ini mengatakan Islam itu ada di Timur Tengah, diamalkan di Jepang dan di Cina, dimusabakakan di Indonesia. Begitulah dekan-dekan orang-orang luar, dimusabakakan jika di sini, bukan untuk diamalkan. Dan terbukti siapa yang coba-coba memainkan tentang isi Quran dalam kehidupan bernegara, pasti dia jaya. Contoh, Cina selalu masuk eksekutor yang tinggi. Siapa yang korupsi akan masih peti. Akhirnya apa yang terjadi? Income per kapita luar biasa. Bagaimana Indonesia? Indonesia di dalam data terakhir 63% APBN dicuri oleh pejabat-pejabat kita jemaah sekalian. Tapi jangan disalahkan. Kita kembangkan dulu, tadabbur dulu ya. Kita asosiasikan di Quran sampai kemana-mana. Jangan kita suka mengkritik, tapi berikan solusi. Karena mungkin dia tidak tahu kesan. Rasulullah mengatakan, dia mau membunuh saya, dia tidak tahu. Izinkan dulu saya dakwah, wahai malaikat. Jangan dulu binasakan kampung kami. Kira-kira begitu gambarannya. Terakhir, tentunya teori ekonomi juga ini saya kasih berikan tik, ada 3 atau 5. Pertama adalah uang menjadi alat tukar. Apa itu alat tukar? Misalnya guru, jasa, karyawan, pegawai, itu alat tukar. Yang istilahnya gajinya ditentukan tentang jasanya. Misalnya gaji 2 juta, 5 juta, 7 juta, sekitar itu. Ya, jadi makanya tidak ada itu pegawai yang kaya, Pak. Karena sekitar itu juga gajinya. Paling tinggi nanti pensiun gaji 13 atau pesangon. Yang kedua, pindah daripada uang berpindah kepada orang cerdas. Jadi saya himbau kepada jamaah, belajarlah dagang. Kalau perlu 3 tahun hanya kerja di orang untuk curi ilmu, dan seluruh produk-produk yang ada, apalagi di Sulawesi Selatan ini, hampir tidak ada sumber daya alam, tidak ada dari kita kini. Kita pindah. Pertanyaannya apa kita mau? Dari gaji 7 juta pindah 100.000 dagang marketing. Dagang marketing ini Pak, kalau Bapak dagang produk seperti Rasulullah, mungkin hanya gaji 100.000 per hari atau per bulan. Di sana 7 juta tidak mungkin. Tapi 100 ini bisa menjadi 200, bisa 300, bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Jangan sekalian, dengan niat saya dagang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah dari jasa menjadi produsen. Bisa dipaham? Lakukan saja Pak, tidak usah khawatir. Ya, lakukan saja. Data di dunia ini tidak ada tuh pegawai yang kaya. 70% adalah dia marketing, dia adalah pedagang. Yang ketiga, tentunya memproduksi. Kalau sudah 5 tahun dagang, bikinlah odol, bikinlah sabun, dan enak Pak, enak jemaah sekalian. Kita bisa mengatur waktu. Bayangkan kalau kita teratur oleh pekerjaan sampai tua, sampai jam 5, kapan mengajinya, kapan dakwanya. Dan coba cek, coba lihat di YouTube itu. Rata-rata mendapat 500 juta hanya mengetik saja. Bukan lagi zaman dulu dagang membawa di pasar, tapi sudah main. Jangan lupa elektronik. Itu sentral, pasar butung, itu sudah tidak laku. Dia apa aja, dia main digital marketing. Karena sekarang mau pesan baju langsung dikirim. Jadi kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat adalah tentunya menyangkut masalah teknologi, itu berat karena sudah satelit. Yang terakhir adalah manajemen ekonomi dan dagang, yaitu di mana perdagangan itu 30% dibelanja, 30% disimpan dana mati, 40% diputar jamaah sekalian. Nah, oleh sebab itu dengan kekuatan ini
Jangan kita rata-rata baru untuk sedikit sudah banyak dibeli. Mulai perabot, jangan simpan 40% itu berputar sehingga kita menjadi owner. Sebagai mubalik, tapi dia pengusaha tempe misalnya. Sebagai mubalik, dia ekspor tentang tahu. Insya Allah Allah tidak berubah nasib satu kaum kalau bukan kita sendiri. Jadi kita ini miskin bukan karena takdir, cara berpikir yang tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekayaan itu bukan yang ada di rekening, tapi kekayaan itu yang disumbangkan jalan. Saya mau balik kecil juga Pak, tapi saya juga berusaha bisa menjual rumah di Makassar, di tengah kota Makassar. Semakin banyak dakwah, semakin banyak laku ya, banyak orang senja yang beli di sana. Saya wakafkan sebagian dan saya pakai berjuang supaya tangan jangan dibawa terus. Jadi ekonomi ini diniatkan untuk menguatkan ilmu. Saya mau beli komputer, mau beli apa saja, ilmu menguatkan dakwah. Apa mau bicara kalau tanpa dakwah menguatkan dagang. Kalau kita dakwah dan pedagang sambil dakwah banyak kosong, maka semua akan lahir. Jadi tiga ini ada kekuatan: ekonomi, dakwah, dan ilmu. Insya Allah anak-anak kita 5 orang tidak usah lagi pergi melamar kerja di mana-mana. Lanjutkan tempenya bapakmu, lanjutkan tahunya bapakmu, lanjutkan songkoknya bapakmu. Insya Allah mungkin hari ini songkok, tapi besok anak kita bisa eksportir. Mungkin hari ini kita menjadi guru PBA, tapi anak kita bisa bikin perguruan tinggi. Saya bagian ditawar menjadi dosen di beberapa tempat, tapi saya lebih memilih membikin dulu SD, membikin TPA. Dalam hati saya, kalau saya mati ada anak saya bisa sama dia. Kalau saya mati ada anak saya bisa perguruan tinggi, daripada habis waktuku membangun pondok di institusi Anda, anak saya tidak tahu kemana. Ini cara berpikir jemaah sekalian, dan saya diaspirasi oleh cara berpikir yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah dagang? Apakah dia krisis ekonomi? Tidak. Rasulullah dagang, saya amati ada beberapa faktor. Rasulullah bertemu semua karakter manusia. Ada yang suka menggibah, ada yang suka memfitnah, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang suka nipu, ada yang jujur. Sehingga dalam gerakan dakwah Rasulullah tajam di dalam hal psikologi manusia, karena dirasa terus tajam karena dia bergaul seluruh komunitas masyarakat, mulai dari Bilal sampai kalangan bangsawan. Kalau Nabi itu adalah pedagang, adalah Nabi itu adalah hampir Nabi itu adalah peternak kambing, itu juga ujian mental. Karena kambing rupanya salah satu binatang yang sulit diatur, tapi dagang itu merupakan hal penting. Boleh kita dagangkan semuanya, ya, jangan dibalik. Mubalik balas dagang, tapi kalau Al-Quran luar biasa, ampul man otaknya, ya. Jangan, kita harus dagang dan kita harus insya Allah. Mudah-mudahan dengan 3 konsep ini adalah dagang, ekonomi, ilmu, dan dakwah, kita tebarkan sehingga jemaah sekalian akan melahirkan negarawan-negarawan di kampung masing-masing, di Sinjai, di mana saja, sekalipun pembicaraan apa saja di publik, di internet, kita bisa komentar solusi tentang negara adalah ini menurut Allah, menurut Quran. Jangan kita jadi penonton. Salah satu strategi orang-orang la yazaluna yuqatilun hatta yadukum, menjadikan kita miskin dan menjadikan bodoh supaya kita bisa dijajah sepanjang masa. Insya Allah mudah-mudahan dengan Al-Quran kita tadabbur isinya, kita bahu-membahu, kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan taat kepada Allah yang saya katakan tadi, yaitu lam tusamalah wallahu samiul alim. Jadi kita tidak mengenal. Boleh kita belajar di mana kelompok, boleh kita berguru beberapa ribu guru, tapi persaudaraan kita orang Bugis Makassar, orang Islam, tidak ada yang bisa mencegah kita punya persaudaraan, karena kita diikat oleh Allah, bukan diikat organisasi. Organisasi hanyalah Allah, hanyalah alat untuk kita semua, sehingga potensi kita dipecah oleh Yahudi sulit. Jadi kalau ada ajaran sedikit suka membanggakan dirinya, mencela orang, hati-hati. Itu kurikulum dari Yahudi, karena salah satu strategi penghancuran umat, pecahkan ke dalam dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga ada manfaatnya ceramah ini, dan kita kembali berenung. Silakan ambil telepon saya, kita membangun terus hubungan karena agama dan menyusul hubungan ekonomi. Jangan hubungan ekonomi kita bersaudara, jangan hubungan profesi kita bersaudara, berhubungan kita agama. Insyaallah mudah-mudahan Islam yang dulu tahun 65 yang akan dihabis komunis digagalkan dan adanya Soeharto. Pesan atau silakan baca viral-viral yang terakhir ini, kelihatannya ada kajian-kajian Islam tahun ini dan ke depan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.